Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Melak Gaming. Bagaimana kabar kalian semua, sehat? Saya doakan sehat semuanya serta dilindungi Allah ya amin ya rabbal alamin. Pada video saya kali ini saya bakalan membahas cloud gaming ya. Mungkin saya baru bahas sekarang dikarenakan masih sibuk. Sebelum lanjut ke topiknya, klik subscribe, comment, share, dan aktifkan tombol notifikasi agar mendapatkan video baru dari saya ya semuanya. Bantu saya tembus 400 subscriber bulan ini agar saya makin rajin uploadnya. Sekian, terima kasih, dan langsung saya tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke topiknya saja. Pernahkah Anda ingin bermain game PlayStation, Xbox, PC, dan cuma menggunakan HP Android kalian? Kalau kalian berpikir main game yang ada di konsol atau komputer itu terdengar sangat mustahil untuk dilakukan di HP kalian semua. Apa itu cloud gaming? Cloud gaming, kadang disebut gaming on demand, merupakan tipe permainan daring. Saat ini ada dua tipe cloud gaming, yaitu cloud gaming berbasis video streaming dan cloud gaming berbasis file streaming. Cloud gaming bertujuan untuk menyediakan teknologi yang memungkinkan pemain menjalankan dan mengendalikan komputer pribadi melalui perantara koneksi internet dan bermain secara langsung dari bermacam perangkat. Beberapa tahun terakhir ini, istilah cloud gaming mulai merebak di kalangan komunitas gamer, tidak terkecuali di Indonesia. Namun masih banyak yang belum tahu apa itu cloud gaming, meskipun hal ini sudah menjadi suatu teknologi baru yang akan mengubah cara seseorang bermain game. Hanya dengan bermodal satu buah hardware dan koneksi internet saja, kamu sudah bisa menikmati sebuah game. Hardware yang digunakan bisa berupa smartphone, PC dengan spesifikasi rendah, konsol hingga smart TV. Tapi sayangnya, untuk menikmati layanan cloud gaming, ada biaya yang harus dikeluarkan. Beberapa platform yang menyediakannya mematok biaya berlangganan yang berbeda-beda. Akan tetapi kehadiran cloud gaming ini bisa menjadi pilihan bagi kalian yang ingin bermain game namun tidak memiliki hardware dengan spesifikasi tinggi. Kalian gak perlu spesifikasi perangkat yang gak terlalu tinggi banget, dikarenakan kita cuma install aja cloud gaming tersebut tanpa melibatkan hardware atau perangkat keras untuk bekerja keras mengelola game yang bakal dimain di HP atau PC dengan spesifikasi rendah. Cloud gaming sebenarnya merupakan pengembangan dari teknologi cloud computing yang sebelumnya sudah familiar di kalangan pegiat IT. Cloud gaming merupakan teknologi yang memungkinkan kalian bermain game tanpa perlu memiliki hardware khusus. Gampangnya, cloud gaming bisa disamakan dengan streaming video melalui YouTube. Tidak perlu mendownload video dahulu untuk bisa menonton, karena selama terhubung dengan internet maka video bisa diputar. Ketika mengakses layanan ini, maka komputer server akan menjalankan game yang dipilih. Komputer kalian tidak menjalankan game sendiri, maka dari itu tidak butuh spesifikasi yang terlalu tinggi. Pada layar komputer kalian akan ditampilkan langsung gameplay seperti layaknya di game yang terpasang dalam komputer sendiri. Kalian bisa langsung bermain game seperti biasa, baik memakai mouse, keyboard, ataupun joystick. Untuk bermain game melalui cloud gaming, kalian tidak perlu mendownload game melalui komputer sendiri. Lakukan semua hal melalui cloud gaming, karena di sanalah game akan dijalankan. Kalian bisa bermain game dari manapun asalkan terkoneksi dengan internet. Layaknya streaming video, kunci agar gameplay lancar terletak pada koneksi internetnya. Layanan ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kalian yang tidak memiliki hardware dengan spesifikasi tinggi untuk bermain game. Sejarah cloud gaming. Sejarah streaming video game cloud gaming pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 oleh G-Cluster di Electronic Entertainment Expo, E3. Pada waktu itu, G-Cluster menyediakan layanan cloud gaming dengan memanfaatkan teknologi Wi-Fi. Perkembangannya bisa dibilang tidak begitu cepat,
sehingga lama untuk bisa dikenal publik, developer video game yang cukup terkenal. Crytek kemudian melakukan pengembangan sistem cloud gaming yang dimulai pada tahun 2005 yang ditujukan untuk krisis. Namun sayang, akibat ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang kurang membuat pengembangan dihentikan pada 2007. Perkembangan besar terjadi mulai tahun 2010 di mana OnLive diperkenalkan ke publik secara resmi. OnLive dikembangkan oleh perusahaan Rearden. Untuk mengaksesnya, pengguna memerlukan perangkat komputer baik Mac atau Windows yang memakai prosesor Intel. Pengguna juga bisa menghubungkan dengan televisi memakai OnLive mikrokonsole. Terdapat beberapa perusahaan video game yang mendukung platform ini seperti Epic, Atari, EA, Ubisoft dan yang lainnya. Pada tahun 2015, Sony Computer Entertainment resmi menjadi pemilik hak paten OnLive. Beberapa perusahaan teknologi juga meramaikan terobosan baru ini dengan meluncurkan proyek masing-masing. Perusahaan tersebut diantaranya adalah SFR, Nvidia, Google hingga Microsoft. Saat ini, penyedia cloud gaming bisa dikatakan berkembang pesat, bahkan sudah banyak tersedia di Asia. Kali ini akan dibahas beberapa platform penyedia cloud gaming yang memiliki layanan bagus. Kalian bisa mencobanya untuk menikmati sebuah game dengan sensasi baru. GeForce Now. Salah satu masalah yang kerap dihadapi pemain game umumnya terletak pada spesifikasi perangkatnya. GeForce Now hadir menjadi solusinya, di mana pemain bisa bermain game melalui Nvidia Shield, Mac ataupun PC yang memiliki spesifikasi rendah. Untuk bisa bermain, pemain perlu membeli game terlebih dahulu, bisa melalui Uplay, Battle.net, Epic, maupun Steam. Setelah itu baru bisa bermain game dari perangkat manapun. Siapkan koneksi internet minimal 15 Mbps agar lancar saat bermain. Google Stadia dikembangkan langsung oleh perusahaan Google. Awalnya, layanan ini dinamakan dengan Project Stream yang rilis pada 2019. Dengan layanan ini nantinya pengguna bisa menikmati sebuah game dengan kualitas 4K dalam 60 fps. Platform ini bisa digunakan oleh seluruh pemain dari berbagai negara dengan koneksi internet cepat. Layanan ini menjamin gameplaynya akan lancar dan berjalan halus layaknya game offline. Google Stadia memiliki controller sendiri yang dinamakan dengan Stadia Controller. Layanan ini dirancang untuk para pemain, developer. PlayStation Now. Semua penggemar game pasti pernah bermain konsol game rancangan Sony ini. Mereka membutuhkan perangkat khusus untuk bisa bermain game. Namun kini, masalah itu bisa diatasi dengan adanya layanan PlayStation Now. Pemain bisa memainkan game melalui PC dengan controller DualShock 4 baik wireless maupun kabel USB. Selain itu juga butuh akun PlayStation Network dan juga koneksi internet 5 Mbps. Bisa juga dengan memakai PS4 dan pemain akan memiliki akses penuh untuk bermain multiplayer. Tidak perlu berlangganan PlayStation Plus terlebih dahulu. Xbox Game Pass. Untuk yang tidak memiliki koneksi internet cepat, layanan ini bisa menjadi pilihan. Dengan Xbox Game Pass, pemain bisa terus memainkan sebuah game meskipun dalam keadaan offline. Tersedia lebih dari 100 game dengan kualitas bagus yang bisa dimainkan melalui konsol, PC ataupun Android. Layanan cloud gaming memang tersedia dalam bentuk langganan, sehingga pemain perlu membayar setiap bulannya untuk terus bisa bermain. Kalian perlu mengetahui biaya berlangganan dari setiap layanan yang ada saat ini. Shadow, layanan cloud gaming dari Blade SAS ini menyediakan paket berlangganan bulanan sebesar $11.99 per bulannya. Pemain bisa menggunakan berbagai perangkat seperti Windows, macOS, iOS, Android dan Linux. Sementara GeForce Now dibanderol lebih murah, hanya $4.99 per bulan saja. Berbagai jenis game bisa dimainkan melalui perangkat Mac, PC maupun Android. Google Stadia menyediakan fasilitas trial untuk penggunaannya. Namun setelah masa trial berakhir, pengguna bisa berlangganan $9.99 per bulannya.
Pemain bisa mendapatkan akses game gratis dengan Stadia Pro. Harga yang sama juga diterapkan oleh Sony pada PlayStation Now, yakni $9.99 per bulan. Sementara jika ingin berlangganan 3 bulan, biayanya $24.99 dan $59.99 untuk per tahun. Dengan pemanfaatan teknologi yang baik ini, membuat banyak keuntungan yang akan didapat dari cloud gaming. Di sisi lain, ada juga kekurangan yang membuat orang berpikir ulang untuk berlangganan. Oke, kita akan bahas keuntungannya dahulu. Keuntungan cloud gaming. Dengan menggunakan cloud gaming, pemain tidak perlu memiliki perangkat dengan spesifikasi tinggi. Hanya dengan komputer yang biasa digunakan sehari-hari sudah bisa bermain game yang berat seperti Dota 2. Selain itu, layanan ini juga tersedia untuk beberapa jenis perangkat, mulai dari Mac, Windows, Android, iOS hingga konsol. Pemain juga bisa bermain melalui Smart TV yang memiliki layar lebih lebar. Jika biasanya harus mendownload game dahulu sebelum bermain, dengan cloud gaming bisa bermain tanpa perlu menunggu instalasi yang lama. Seumpama kalian gak perlu install lagi gamenya karena gamenya sudah terinstall di server tersebut dan kalian tinggal memiliki gamenya saja. Kekurangan cloud gaming, pemain mungkin akan menemui gameplay dengan resolusi rendah. Hal ini disebabkan karena koneksi internetnya yang tidak sesuai standar atau gangguan kelancaran dalam bermain sangat dipengaruhi kualitas jaringan yang dipakai. Layanan ini juga memerlukan bandwidth yang tinggi. Untuk itu lebih baik memakai provider internet yang unlimited agar tidak boros. Terkadang, ketika koneksi internet kurang stabil bisa membuat responnya lambat. Jadi ketika pemain sudah melakukan kontrol, pada gameplay masih belum bergerak. Nah, contohnya kalau jaringan internet kalau lemot atau lag, maka gameplaynya akan sangat berpengaruh pada game tersebut. Dengan kata lain, kita hanya bergantung pada kecepatan jaringannya juga. Saya tambahkan sedikit nih, supaya internet kalian gak boros, lebih baik gunakan wifi atau biasa disebut wireless fidelity. Nah, dengan menggunakan wifi maka kuota kalian tidak akan terlalu banyak terpakai. Kecuali kalian gak ada wifi maka terpaksa harus menggunakan paket kuota kalian ya. Dan jangan lupa setting resolusi ke agak rendah dengan FPS-nya 30 per second-nya agar saat kalian bermain kuota kalian tidak terlalu boros banget, soalnya memakan bergiga-giga. Ini menurut opini saya sendiri ya teman-teman. Mungkin cloud gaming sudah menjadi suatu langkah baru bagi industri game ya, yang dimana kita bisa memainkan game dengan grafis kualitas terbaik dengan bermodalkan perangkat yang biasa saja. Kita sudah bisa merasakan sensasi bermain game dengan cara baru. Perlu diingat ya, setiap cloud gaming memiliki perpustakaan game yang berbeda-beda, harga yang bervariasi mulai dari yang mahal sampai yang murah, dan internet juga menjadi faktor kelancaran permainannya. Minimal 20 megabit per detik atau megabyte per sekon. Sebenarnya cloud gaming masih banyak lagi variasinya, hanya saja sebagian saja yang saya kasih tahu ke kalian semuanya agar tahu cloud gaming itu apa, dan fungsinya apa, dan bagaimana cara kerjanya seperti apa. Semenjak kemunculan cloud gaming, kita tidak perlu memikirkan spesifikasi yang tinggi, cukup spesifikasi biasa saja sudah lebih dari cukup. Dan perlu diingat ya, internetnya harus kencang agar kalian nyaman bermainnya, serta setting juga kualitasnya dan FPS-nya sesuai keinginan kalian masing-masing. Kalau kalian mau tahu, video cloud gaming pertama saya diupload sekitar tahun 2020. Nah, di video tersebut banyak yang berkomentar bagaimana cara memainkan game tersebut di HP. Nah, saya buatlah videonya. Oh iya, mohon dimaafkan ya, kalau ada yang kurang penjelasan dari saya bisa ditambah di kolom komentar di bawah agar saya bisa lebih baik lagi dalam membuat video seperti ini lagi ke depannya. Jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe dan support channel ini agar lebih berkembang lagi ke depannya. Kalau kalian mau tahu, game yang saya mainkan adalah Evil Dead. Game ini bisa dapatkan di Epic Game Store sampai hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Link game ada di deskripsi saya kasih supaya kalian gak repot. Oke, mungkin segitu dulu video saya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di next video itu. Assalamualaikum.